Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-30. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pernah ada seorang atlet pelari yang sangat menghormati Tuhan begitu sungguh-sungguh. Ada spesialisasi yang ia geluti dalam bidang olahraga lari tersebut, yakni lari 100 meter. Ternyata karena hal tersebut dilakukan berketepatan pada hari Minggu, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan berkata kepada pelatihnya, saya tidak akan bertanding. Dan sontak negara yang mendukung dia begitu kecewa dengan keputusan itu. Ternyata setelah hal tersebut terjadi, ia akan menghadapi pertandingan yang lainnya dan ia diberi kesempatan untuk cabang olahraga lari 400 meter yang bukan spesialisasinya. Dan ternyata ketika ia mempersiapkan dirinya, pelatihnya menyisipkan nats yang berasal dari 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-30b. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Apakah saudara menduga apa yang terjadi? Ternyata dalam Olimpiade yang dilaksanakan di Prancis kala itu, ia mendapatkan 2 medali sekaligus. Lihatlah bagaimana Tuhan bisa berubah pikirannya ketika orang yang diperkenankan itu tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Lihatlah bagaimana nubuat yang disampaikan oleh Samuel kepada kaum keluarga Eli. Mereka menyalahgunakan jabatan orang tuanya untuk bertindak semena-mena. Ketika korban persembahan untuk penghapusan dosa diserahkan, ternyata anak-anak mereka menikmati itu dan menghambur-hamburkan atau berfoya-foya dengan apa yang dipersembahkan oleh umat tersebut. Dan ini begitu keji di hadapan Tuhan. Itu mengapa Tuhan menghukum keluarga Eli ini dengan berkata, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang jauhlah itu daripadaku. Dan ternyata ketika kita melihat satu hal yang terjadi, ternyata Tuhan melakukan hukuman yang sangat berat kepada anak-anak Eli karena mereka Tuhan izinkan mati secara bersamaan. Lihatlah betapa mengerikannya orang-orang yang ingin melawan otoritas Allah.
Dan ini mengapa sering sekali para pengkhotbah mengajak para jemaat untuk terus menghormati Tuhan sekecil apapun itu. Karena kita melihat realisasinya, bukan sebenarnya iman kita dibalut dengan ketakutan yang sungguh-sungguh takut itu. Tetapi ketakutan itu adalah membuat seseorang tahu caranya menghormati Tuhan bagaimana. Ada orang yang tidak lagi takut dan tidak memiliki ketakutan yang benar itu dan meluapkan itu bahkan di dalam gereja sekalipun. Kita perlu sekali memiliki ketakutan dalam hidup ini. Jika kita tidak memiliki ketakutan sama sekali, kita juga tidak menjadi orang yang baik. Mengapa demikian? Perlu sekali kita memiliki ketakutan yang benar. Jika kita memiliki ketakutan yang benar, dalam hal yang benar, maka kita akan menjadi orang yang benar-benar hormat. Tetapi jika kita tidak memiliki ketakutan sama sekali, kita tidak akan memiliki hormat kepada orang lain. Kita akan terlalu sepele dengan mereka. Kita akan membuat mereka semakin kecil. Kita akan menjelek-jelekkan mereka. Tetapi karena kita memiliki rasa takut yang benar, kita memiliki rasa hormat dan respek yang benar kepada mereka. Lihat bagaimana cara Allah memutarbalikkan keadaan. Jika dulu Tuhan berjanji bahwa kamu akan hidup selama-lamanya, tetapi karena anakmu, maka enyahlah itu dari hadapanku. Perhatikan sungguh-sungguh. Jangan saudara mengira bahwa generasi pertama selesai, maka selesai sudah. Ada kata-kata bijak berkata seperti ini. Terkadang generasi pertama adalah generasi emas. Tetapi generasi kedua membuat suatu kesalahan yang fatal. Generasi emas menjadi generasi lumpur. Saudara harus memperhatikan betul-betul seluk-beluk kehidupan keluarga saudara. Jangan saudara terpandang anak-anak saudara menjadi orang-orang yang tidak memperhatikan seluk-beluk kehidupan mereka. Ada ucapan yang menarik dari ucapan orang Batak. Ketika hal ini disampaikan untuk menghibur yang sedang berduka. Ucapan ini dalam bahasa Batak dikatakan, unang digulang gajah bahal, digulang ulos sakotan. Dalam pengertian orang Batak, gajah itu adalah binatang yang besar dan tidak mungkin datang ke perkampungan. Tetapi jika gajah itu sampai datang ke perkampungan, berarti ada sesuatu hal yang terjadi, ada masalah di perkampungan itu. Ulos biasanya itu disimpan dalam peti, disimpan dalam lemari. Tetapi jika ulos itu sampai dijemur di jemuran, berarti ada sesuatu hal yang salah, mungkin lembab atau lain sebagainya. Ternyata itu nasihat yang diberikan kepada anak-anak. Jika orang tua mereka meninggal, jika orang tuamu baik, jangan sampai kebaikan mereka terhapuskan karena kamu tidak baik. Itulah yang terjadi kepada Imam Edi. Ia adalah yang diperkenankan oleh Tuhan, tetapi karena anak-anaknya tidak bisa diatur, akhirnya tongkat estafet itu dicabut. Itu mengapa Samuel telah dipersiapkan Allah untuk menggantikan dia. Luar biasa cara Tuhan. Dan dia berkata, akan ada yang akan aku perkenankan dan ia akan menuruti sesuai dengan apa yang aku sampaikan. Maka saudaraku yang terkasih, hormatilah Tuhan. Dan teruslah saudara melakukan yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Jika saudara menghormati Tuhan dengan benar, Tuhan juga akan tahu caranya untuk menghormati saudara. Ini sesuatu hal yang terus berkelanjutan. Jangan saudara mengira jika saudara sepilih dengan Tuhan, maka saudara akan terus terberkati dalam hidup saudara. Bisa saja Tuhan memberikan berkat itu, tetapi itu akan mematikan saudara. Tetapi jika saudara menghormati Tuhan, meskipun saudara hidupnya pas-pasan, tetapi itu menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka pilihlah dan tentukanlah hidup saudara. Teruslah hormati Tuhan sepanjang hidup saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk belajar menghormati Tuhan sepanjang hidup kami. Tolong kami Bapa.
sehingga kami tidak tergelincir dalam hidup ini. Karena kami tidak bisa memperhatikan yang terdekat kepada kami. Tempa kami Bapa supaya kami bisa melihat dengan begitu tajam akan penyakit yang mungkin terjadi dalam kehidupan ini yang membuat kami semakin jauh darimu. Yang mungkin berasal dari keluarga kami, orang-orang terdekat kami. Tolong kami Bapa supaya kami tetap berada di dalam posisi kami sebagai orang yang memuliakan namamu dan menghormatimu dengan sungguh-sungguh. Terpuji namamu Bapa. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.